Salam damai. Langsung kita baca dari Injil Markus bab 11 dengan judul perikop yang pertama, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus sudah sampai ke Yerusalem. Yesus disambut dengan meriah oleh warga setempat, penduduk kampung di situ. Perhatikan, di sini Yesus bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang tersedia dan menyediakan. Yesus naik atau Yesus butuh kendaraan. Itu adalah simbolis. Yesus datang ke Yerusalem sebagai simbol seorang raja datang ke Yerusalem, tapi bukan dengan gegap gempita gagah perkasa, melainkan dengan cara yang sangat sederhana dan ekonomis, rendah hati. Memakai keledai ini. Yesus tahu bahwa akan ada keledai yang bisa dipakai dan akan ada orang yang menanya, "Kenapa kamu melepaskan keledai itu?" Di sini secara detail sudah dikatakan oleh Yesus. Jika ada orang mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu lakukan itu?" Maka jawablah, "Tuhan memerlukannya." Dan itu terjadi persis seperti yang Yesus katakan. Ada keledai yang masih muda, yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Dan ada persis seperti yang dikatakan Yesus. Jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi karena Yesus adalah Tuhan. Ini juga dikatakan, Tuhan memerlukannya. Lalu Yesus menunggangi kuda itu. Lihat ini, Tuhan itu maunya yang baru, belum pernah ditunggangi. Demikian juga kubur Yesus, makam yang belum pernah ditempati orang mati, masih baru. Tuhan mau yang baru. Tuhan tidak mau yang bekas. Tuhan itu maunya yang pertama dan yang terakhir. Dia tidak mau di antaranya. Itu sifat Tuhan ya. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Dia tidak di tengah-tengah, enggak. Itu juga menggambarkan Tuhan tidak mau setengah-setengah. Mau full, mau ikut Yesus atau tidak sama sekali. Maka orang yang suam-suam kuku, ya suam-suam kuku itu anget-anget, enggak anget-anget, nanggung, panas, tanggung dingin, nanggung.
Jadi kalau minum kopi itu nggak pakai air yang panasnya yang benar-benar panas, itu masih menggumpal, nanggung. Kopi itu kalau sudah tidak panas tidak enak. Kalau dingin sekalian, namanya es kopi, enak. Tapi kalau panas enggak, dingin enggak, itu enggak enak. Tuhan mau full. Kita pilih beliau full, enggak mau setengah-setengah ya. Dia enggak mau kita menduakan Tuhan ke lain hati, ya, ke setan. Enggak mau. Jadi Tuhan adalah yang baru, pertama, dan yang terakhir. Dia tidak mau di tengah-tengah ya. Dan terjadi seperti apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus tahu diri, lihat ini, memberikan contoh. Tuhan akan memakainya, tetapi ia akan segera mengembalikannya ke sini. Lihat itu. Tuhan saja disiplin. Yesus disiplin. Beri contoh kepada kita untuk disiplin. Kalau pinjam, kembalikan. Kalau pinjam gak dikembalikan, itu namanya membohongi. Minjam itu utang. Utang itu harus dilunasi. Kalau nggak dilunasi, ngemplang. Anda harus ngomong, negosiasi, minta diputihkan, dihapuskan ya. Itu kepada Tuhan tuh kita juga seperti itu ya. Kita berhutang dosa ya. Kita nggak sanggup bayar, akhirnya dibayari oleh Yesus. Tuhan memberi, Yesus memberi contoh yang bagus di sini. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Lagi pula itu miliknya Tuhan. Semua yang ada itu milik Tuhan. Masa Tuhan pinjam dari miliknya sendiri ya. Kalau sadar itu keledai juga ciptaannya Tuhan. Jadi ya, Tuhan mau ngambil ya terserah ya. Makanya ada istilah Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Lalu keledai ini, ya ini keledainya hitam ini kepalanya keledai. Di sini kita bisa lihat telinganya keledai ini. Ini Petrus dan Yohanes mengambil. Ini orang ini nanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Mengapa kamu lakukan itu? Lalu dijawab oleh Petrus dan Yohanes, Tuhan memerlukannya. Oke, silakan. Ya, itu dia. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menolak. Lalu Yesus naik di atas keledai ini, diiringi sebagai raja dan disambut dengan meriah. Bahkan dikatakan, Hosana, terpujilah, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Ya, karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri ya, atas nama Bapa. Tapi mereka tidak kenal siapa Yesus. Bahkan murid-muridnya juga masih belum 100% kenal siapa Yesus. Hanya Petrus yang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Engkau adalah Mesias yang kudus dari Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Lalu Yesus sampai ke bait Tuhan. Tapi ternyata sudah sore, lalu ya bermalam di daerah Betania bersama dengan kedua belas muridnya. Di mana mereka bermalam tidak disebutkan ya. Saya juga tidak tahu. Nah, biasanya sih ya di rumah pengikut Yesus ya. Di situ juga Yesus melakukan mukjizat ya. Tidak asal numpang, tapi juga memberkati, memberi nasihat, memberikan pencerahan, mengenalkan kerajaannya, lalu melakukan mukjizat. Jadi patut mendapat upahnya ya, sebagai imbalannya Yesus bisa menginap di situ ya, memberikan orang yang ditolong, yang diberkati, memberikan ujub rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada murid-muridnya ya. Makanya itu pelayanan Yesus. Yesus tidak tinggal di hotel. Enggak. Yesus sendiri mengatakan anak manusia tidak punya
tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Pada serigala punya liang dan lain-lain punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat bahkan untuk tidur. Jadi gelandangan, yaitu tapi tanggung jawab, ya, nggak membebani orang. Ada orang yang nggak tahu diri, ya, dari bantu nggak tahu diri, terima kasih juga enggak, ya terima kasih, tapi ya kalau bisa ada kontribusi, partisipasi, apa kek, nyapu kek, bersih rumah kek, bantu tuan rumah kek, ngangkat bersih merawat rumah. Ada sesuatu yang diberikan kembali, ya, sebagai wujud terima kasih. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan secara langsung dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Markus bab 11. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.